Terus keluar dari situ kita kasih sumbangan, mereka dapat bahasa Batak lah ya. Saya kepingin di sini itu sianipar apa? Sianipar satu lagi ya. Siapa marganya satu lagi dari Medan itu sih yang mualaf itu? Kepingin itu Faruk, cakep Faruk, sih Faruk, dia. Faruk. Faruk iya Faruk, benar. Faruk Tadi Sanipar. ada live dia sama apa namanya Bang Juma. Ya ada masuk Islam tadi di Tanah Karo. Saya masuk nggak bisa-bisa. Mau sama dia sebenarnya ini. Tapi udahlah di sini dalam nompang saya. Tolonglah dibersihkan nama Islam ini. Teman-teman saya yang Kristen pun guru-guru Islam jelek meminta-minta di mana-mana. Padahal kami bisa kita tes lampu merah. Kamu kalau Islam baca Fatihah, apapun nggak tahu dia, tapi lobe, jilbab selalu pakai mereka. Mau yang orang dewasa, ibu-ibu terutama. Ini sangat banyak seperti ini dijumpai di Medan ini. Saya sangat sedih. Islam selalu jelek-jelekkan. Ini tolonglah bagaimana caranya, entah melalui Paruk Sianipar itu nanti itu Paruk itu. Mungkin di daerah lain, kabupaten lain, provinsi lain ada seperti ini. Tolonglah ini dibersihkan seperti ini. Kalaupun ini ketahuan, boleh nggak dia dilaporkan ke polisi? Kemarin kan Bu Guru, Cikgu, bagi nanti Cikgu follow itu akun Unirifa, kemudian DM saja. oh ya, Ya, Cikgu ya. oke. Ya, Ya, sama yang tadi minta maaf, Cikgu. nggak apa-apa. Yang tadi itu orang bagi salam, kami tidak langsung percaya sebelum kami paham dia ini Islam atau Kristen. Sebab ada juga oten tentang sini bagi salam. Benar. Ujung-ujung macam tadi, bulan tadi itu. Teruskan saya, Bu. Eh, ini apa ya? Banyak. Tapi itu murid saya langsung. Saya kepala sekolahnya. Saya berani menegur mereka karena saya kepala sekolahnya. Kalau tadi nggak ada hubungannya saya takut dikasuskan karena langsung murid saya. Benar. Kamu jangan pakai itu nak, tolong. Tapi pindah tempat mereka ke nggak di simpang merah lampu merah lagi 100 meter. Rupanya dari jalan situ juga lewat saya. Saya turun lagi, saya tolonglah nak. Itulah itu pada waktu itu saya kan sekarang udah pensiun ya. Dan itu dari dulu pun waktu saya juga masih tahun 82 ke Medan sekolah dari kampung kan dari Tapsel Tapanuli Selatan kita ya Sidimpuan. Itu teman-teman kita banyak seperti dijumpai di persimpangan lampu merah. Suruh-suruhan nggak tahu suruhan siapa. Mereka pakai jilbab, pakai lobe itu saya nggak suka. Pakailah identitas masing-masing. Walaupun dia bukan Islam kita kasih juga kok. Itunya. Begitulah kira-kira saya pun nggak bisa panjang lebar bercerita lagi. Keluhan ini sudah lama saya tahan kemana saya ngadu ini. Sedih Islam selalu jelek-jelekkan dibilang pengemis. Janji Ibu ada ini, Cikgu. Yang penting Cikgu ada bukti, Bu. Cikgu macam video begitu kan? Oh itu kan nggak saya videokan lagi tapi ini menurut saya. Terus satu lagi, Islam itu untuk bangun masjid aja minta-minta. Padahal di situ supaya mengajarkan kami itu orang kan nggak tahu berimpak. Kalau memang kuat agamanya, tahu dia walaupun dia miskin, sedikit pun jadi menyumbang. Ini banyak yang kaya karena keimanannya nggak ada. Sebenarnya orang di masjid mengajak sekaligus memang untuk menyumbang di situ, beramal untuk dia, bukan karena apa ya? Kalau nggak ada lagi gini, masjid dibangun dari pemerintah banyak, padahal itu sumbangan masyarakat. Masyarakat yang punya ekonomi mapan dan nggak mapan pun, tapi kan dia ada apa keimanannya kuat ya, ingin dia mengharapkan ridho ilahi. Baik Cikgu ya. Bilang di situ Islam peminta-minta untuk baik Cikgu. Jadi poinnya kami tangkap sudah Cikgu ya. Nanti insya Allah kami akan iya sudah. Jadi poinnya sudah kami tangkap sudah Cikgu. Nanti insya Allah kami akan bincang Cikgu. Iya, saya sepaham dengan itu. Ya iya sudah. Nah sekarang kalau memang Bapak sepaham dengan saya minta tolong pada Bapak. Saya minta tolong dijawab ya. Lebih benar mana? Sebentar teman-teman, habis ini saya open cam ya, bentar ya. Lebih benar mana? Wahyu Tuhan atau tulisan sejarah? Lebih benar mana? Lah, Tuhan itu bertindak dalam sejarah. Enggak, saya nggak tanya itu tapi bukan itu pertanyaan saya, Pak. Tolong fokus pertanyaan saya. Lebih benar mana? Wahyu Tuhan atau sejarah? Lebih benar mana? Ini pertanyaan saya itu, Pak. Bisa mengerti nggak bahasa Indonesia, Pak? Pertanyaan saya ngerti kan? Lebih benar mana? Misal begini. Lebih benar mana? Si A atau si B? Oh si B dong. Nah gitu kan.
Nah, sekarang saya tanya, lebih benar mana, Pak? Wahyu Tuhan atau sejarah? Silakan. Nggak bisa kamu tanya begitu. Begini saya tanya. Kalau nggak bisa biar saya yang jawab nanti, Pak. Kan begini, oke lah, saya kita soal wahyu ya. Oke lah, saya sepakat dengan kamu soal wahyu. Kalau menurut kalender Islam, tahun berapa itu Muhammad datang? Ini nggak ngomongkan Nabi Tahun Muhammad, berapa? Pak. Nggak ngomong soal Nabi Muhammad ini. Bapak mau ke Enggak, situ. kamu bilang tadi nggak bisa dikaitkan dengan sejarah dengan wahyu kan gimana sih? Tahun berapa itu Muhammad menerima wahyu? Tahun berapa? Oke, abad ke-6. Abad ke-7. Loh itu bukankah itu sebuah sejarah? Gimana? Bukankah itu tahun itu sebuah sejarah? Tahun itu sebuah sejarah. Gimana maksudnya, Pak? Tahun kok? Tahun yang tahun, Pak. Tahun itu waktu, Pak. Sejarah Iya, itu kan sejarah sebenarnya itu sejarah gimana sih? sejarah itu sebentar. Saya open cam dulu ya, Pak. Bentar ya. Sejarah itu dikaitkan dengan tulisan seseorang. Paham nggak, Pak? Sejarah itu dikaitkan dengan tulisan seseorang. Sampai sini paham? Sepakat nggak kita? Yang dinamakan sejarah, Bapak membaca sejarah. Pertanyaan saya, itu tulisan orang bukan? Dijawab dulu, Makanya Pak. tadi kan kamu bilang tahun berapa Muhammad menerima wahyu? Kamu bilang abad Ya. ke-7 kan? Iya, maksud saya begini loh. Dijawab dulu pertanyaan saya. Sejarah Tidak, itu. tunggu dulu, kita tadi itu kan kamu bilang abad ke-7. Kan begitu toh? Ya Allah. Nah, tahun berapa Indonesia merdeka? Itu kan Yang loh, dibahas itu, Pak. Oke, baik, itu kan saya soal ikutin. sejarah gimana Ya, sih? saya ikutin ya. Saya ikutin nih. Sejarah itu bisa terdistorsi nggak? Saya tanya. Saya ikutin Bapak. Tapi jangan kabur ya, jangan kabur. Saya ikutin Bapak. Sejarah bisa terdistorsi atau tidak? Teman-teman di bawah, coba jawab ya. Sejarah itu bisa nggak terdistorsi? Coba dijawab teman-teman di bawah. Sama Bapak, silakan. Kita Ya, tadi Pak. berbicara soal sejarah gimana sih? Loh lah iya, saya tanya kepada Kamu Bapak. bilang kan abad ke-7 Sejarah. bukankah itu sebuah sejarah? Innalillahi. Pak, iya, sejarah itu bisa nggak terdistorsi? Bisa nggak? Kita ini bukan bosan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh. Kenapa sih sulit kali gitu loh. Pak, itu ada telepon kayaknya ya. Coba, Pak. Ya, begini. Iya. Gini, dijawab ini dulu, Pak. kita ini begini, kamu kan sudah jawab tadi bahwa Bapak belum jawab pertanyaan saya, Bapak. Bapak yang belum jawab. Tolong dijawab deh, Pak. Kenapa setiap saya bertanya Bapak nggak pernah mau jawab gitu loh? Kenapa, Pak? harus konsisten dong, jangan soal distorsi bagaimana, soal perubahan Ya sudah, bagaimana. sekarang Yang saya juga terpenting bahwa kamu bilang bahwa Astaga. Muhammad datang abad ke-7. Iya, Bukankah itu sebuah sejarah? Iya, Itu pertanyaan kan soal terkait dengan tahun kan? Iya, Pak. Iya, pertanyaan saya adalah sejarah itu bisa nggak terdistorsi? Bisa nggak? Itu tergantung dari apa? Itu tergantung dari pribadi masing-masing orang. Bukan. Tapi kan ini Tapi kan kok tergantung dari pribadi seseorang. secara umum kan kamu sendiri mengatakan bahwa abad ke-7 gitu kan? Ya Bahwa Allah, Pak. sekalipun Pak. itu ada perubahan, bahwa ada yang mengatakan abad ke-6, bulannya, tahunnya, tanggalnya itu berbeda harinya, itu kan saya kira tidak jadi masalah. Tapi kan kamu sudah mengatakan bahwa abad ke-7, berarti itu sudah terkait dengan tahun. Tahun itu tidak bisa dilepas dari sejarah. Iya, oke. Gimana? Saya nggak bahas itu. Pertanyaan saya adalah, tolong dijawab, Pak. Tolong dijawab. Sejarah itu apakah A bisa terdistorsi, B tidak bisa terdistorsi? Yang mana yang benar? Itu soal itu soal Ya dijawab aja A atau B, Pak. Jawabannya. dalam Bisa atau sebuah karya ilmiah skripsi itu kan masing-masing pendapat berbeda. Saya nggak tanya skripsi. Itu Saya soal tolong penjelasan. Tapi ya pada intinya sebentar Pak. Huruf A pilihan ganda nih, Pak. A bisa terdistorsi, pilihan ganda B tidak bisa terdistorsi. A atau B? nggak bisa kamu tanya begitu. Loh, kok nggak bisa? Ini gimana, Bapak ini? A atau B bisa atau Lu tidak? kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Apa alasannya?
kita tidak merujuk ke Pertanyaan situ saya, soal pertanyaan itu saya tadi. ilmiah. Pertanyaan saya Nggak bisa. ilmiah. Kecuali kalau pertanyaan saya nggak ilmiah. Kecuali kalau pertanyaan saya ilmiah. Misal saya tanya begini. Misal, Pak, hari ini Bapak sudah hohohihe belum sama istrinya? Itu nggak ilmiah, itu nggak ada urusannya dengan bahasan kita. Pertanyaan saya simple, ilmiah. Sejarah itu bisa atau tidak terdistorsi? Dijawab dulu, baru kita lanjut diskusi. Itu kan enak tuh. Tapi Kenapa yang Bapak? Jangan pada intinya dijawab dulu. Jangan pada intinya, dijawab dulu aja. Bapak sudah saya kasihkan kesempatan ngomong kan? Kita Silakan tidak kesempatan ngomong itu dijawab pertanyaan saya, bisa atau tidak? sejarah itu soal pada intinya. Iya, Gimana sih? bisa atau tidak terdistorsi? Bisa nggak? Bisa, tapi bukan Nah, berarti oke, tidak cukup, terlepas cukup. dari soal Cukup, pemakanannya cukup, pada cukup. intinya Baik, gitu. baik, baik. Kalau memang bisa terdistorsi, cukup ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, cukup, cukup Pak. Sebentar, saya ingin tunjukkan dulu kepada Bapak dan teman-teman. Teman-teman, saya sedang live di akun yang Ardian Syarif. Minta tolong didukung, ya. Di screenshot teman-teman. Yang belum, ini live saya di sini. Ini Ardian Syarif dan juga akun saya yang Ardiansa Reaction yang tadi ditunjukkan Uniriva ini ya. Minta tolong didukung ya teman-teman. Nah, oke. Screenshot, oke. Thank you, kita lanjut ya. Oke. Sekarang begini Pak. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Kalau sejarah bisa terdistorsi, sekarang saya tanya. Firman Tuhan bisa nggak terdistorsi? Silakan jawab. Kita masuk konteksnya bagaimana kamu bicara soal firman Tuhan? Pak, kenapa sulit memahami bahasa Indonesia, Nggak bi- Pak? Kenapa sulit? Tidak bisa kamu dalam konteks apa kamu bertanya begitu? Loh, dalam konteks secara umum, firman Tuhan bisa atau tidak, atau wahyu Tuhan bisa atau tidak terdistorsi? Tadi kan Bapak sudah menjawab. Ya, ini logika berpikir manusia. Sejarah Bapak katakan bisa Tidak. terdistorsi. Kamu Sebentar, sendiri jangan tadi dipotong mengatakan lah. wahyu bukan sejarah, gimana sih? Sabar dulu, Pak. Iya, sabar dulu, sabar. Santai dulu ya. Sabar dulu ya. Kita nggak merasuk terlalu dalam. Cukup simpel-simpel di atasnya. Kalau Bapak mau merasuk ke terlalu dalam, saya bisa jelaskan itu nanti. Gampang itu, Pak. Saya tanya simpel deh. Wahyu Tuhan boleh nggak diubah-ubah? Dah, gitu aja. Boleh nggak? Saya bingung cara kamu bertanya. Ndak relevan, ndak apa namanya, ndak konsum. Gimana sih ini? Loh, ini pertanyaan simpel, Pak. Wahyu Tuhan boleh nggak ditambahi? Dah, gitu aja. Saya rubah pertanyaan saya deh. Wahyu Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi? Boleh nggak? Firman Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi? Nggak Boleh bisa, nggak? nggak bisa mau tambah-tambahin. Nggak boleh, berarti kesimpulannya nggak boleh, betul? Iya, nggak bisa. Oke, bagaimana kalau saya bisa menunjukkan kepada Bapak bahwasanya kitab Anda yang Anda pegang Bible dulunya ternyata pernah ditambahi, dikurangi. Gimana? Bagaimana kalau saya bisa menunjukkan? Ayo. Ya, Bagaimana? bagaimana itu? Ya, Iya, saya tanya kepada Bapak. Coba tunjukkan. Oke, baik. Oke, saya tunjukkan. Oke, tunjukkan kepada Bapak ya. Bapak pegang Bible sekarang? Pegang? Teman-teman, ini udah mulai anget. Minta tolong di-subscribe channel YouTube Ardian Syarif dan juga Ardian Reaction ya. Oke, kita udah mulai anget. Pak Pendeta pegang Bible sekarang? Ya, nanti saya buka. Oke, baik. Silakan bukakan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, silakan. Ya, bacakan saja situ. Enggak, dicek dulu ada nggak ayatnya. Dicek dulu aja. Baru nanti saya tunjukkan. Ardiansa Arif sama Ardiansa Reaction di subscribe ya. Ardiansa Arif sama Ardiansa Reaction. 2 YouTube saya. Sudah Pak? Ya, buka saja. Loh, iya sudah belum? Ada belum? Iya, buka saja situ. Apa yang kamu Oke, diskusi? baik. Baik, saya buka sekarang.
Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu di kitab Bapak ada, betul nggak? Betul? Apa yang kamu mau katakan situ? Iya, ada kan? Ada nggak? Itu firman Tuhan bukan? Ya ada. Itu firman Tuhan bukan? Bukan. Sampaikan saja apa yang kamu katakan. Ini pertanyaan, itu Apa firman yang Tuhan kamu bukan? katakan? Itu firman Tuhan bukan? Silakan dijawab. Itu firman Tuhan bukan? A- Apa yang kamu katakan situ? Enggak, ini pertanyaan, firman Tuhan bukan itu. Ini pertanyaan. Ini mau saya tunjukkan nih, tapi saya tanya dulu, itu firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Oke, baik. Gimana? Nah, berarti nggak boleh diubah-ubah kan? Nggak boleh tambah-tambah. Oke, kita cek teman-teman. Kita cek. Bang Wan, bisa nggak dibesarkan saya, Bang Wan? Monitor Bang Wan? Di fullkan bisa nggak? Bang Wan? Oh, host ini yang baru boleh buat ini. Bisa, moderator bisa itu. Bisa, moderator bisa besarin saya. Gimana caranya ini ya? Diklik lah saya. Ya sudah, yang keluar sini mikrofon kamera tukar tempat, pikir detik, kecilkan. Jadi kecil pula ini. Ah, sekarang dibalik, saya yang dibesarkan. Oh, oke. Nah, oke. Oke ya? Baik. Oke. Makasih Bang Wan. Alright. Ini kitab Anda kan? Nih. Tuh Yohanes 7:53 ada ayatnya. Terus kemudian Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 6 7 7 ini perkataan Yesus loh. Betul nggak? Nih. Tuh, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ini perkataan Yesus, betul nggak? Ayat 10 juga perkataan Yesus, betul nggak? Ayat 11 juga perkataan Yesus, betul nggak, Pak? Betul nggak? Betul kan? Apa itu? Yohanes 8 ayat 7 perkataan Yesus, Yohanes 8 ayat 10 perkataan Yesus, Yohanes 8 ayat 11 perkataan Yesus, betul nggak? Betul? Apa yang kamu katakan di situ? Iya, betul nggak ini perkataan Yesus yang warna merah ini, betul nggak? Betul kan? Ah, kelamaan pendeta ini. Udah lah, lanjut. Iya, apa yang kamu mau katakan di situ? Iya, mau saya katakan bahwasanya di kitab Bapak sekarang Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 alias 12 ayat alias satu perikop ini ada sekarang ya. Yang sekarang ada. Tapi tahun 200 Masehi, Pak, di Papirus 66 nih. Ini papirusnya. Bahkan saya jamin seluruh pendeta yang ada di Indonesia nggak bisa baca ini, Pak. Saya bacakan ya. Neson kai idehoti ektes Galileas propetes ok egiretai. Di sini egiretai. Egiretai ini adalah Yohanes 7:52, Pak. Nih, saya kasih tahu nih. Tuh. Yohanes 7:52 ya. Egiretai. Berakhir di egiretai. Kalau nggak percaya, masih nggak percaya, nih saya buktikan. Ini Yohanes 8, teman-teman. Kita buktikan ya kepada Pak Pendeta. Ini Yohanes 7, kita cek 52-nya. Ini Yohanes 7:52 ya, teman-teman. Nah, coba kita scroll ke bawah. Tuh. Nih. Apekritesan kai epan auto me kai su ektes Galileas hei irauneson kai idehoti ektes Galileas propetes ok igirita. Ini igirita, Pak. Betul ya? Berarti Yohanes 7:52 berakhir di Igiritai. Kita cek sekarang, Pak. Kita cek sekarang. Setelah Igiritai, setelah Yohanes 7:52 langsung palin. Palin apa? Palin on autois elalesen ho Yesus legon. Jadi palin ya. Palin ini Yohanes berapa, Pak? Kita cek. Kita cek ya di kitabnya Bapak sekarang ya. Kita cek sekarang. Palin ini ternyata Yohanes 8 ayat 12, Pak. Nih, saya bacakan ya ke bawah. Ini 8:12 ya, teman-teman ya. Betul ya? Betul ya? Kelihatan ya, Pak Pendeta ya? Yohanes 8:12. Tuh. Palin on autois elalesen ho Yesus legon. Nah, kan sama kan? Sama manuskrip tadi. Tuh. Bentar. Si. Ah, ini. Tuh, Palin. Berarti di manuskrip ini di tahun berapa ini, Pak? Ini tahun 200 Masehi, Pak. Nih lihat sini.
Tuh, John's Gospel from about Anno Domini 200, berarti 200 Masehi. Ternyata Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 gak ada ayatnya, Pak. Nih, lihat. Gak ada ayatnya. Tuh, abad ketiga juga gitu. Ini kan abad kedua terakhir. Abad kedua akhir. Ini abad ketiga. Saya punya manuskrip namanya Papyrus Hana, disimpan di disimpan di Vatican Library, diterbitkan oleh Digital Vaticanus Library. Kemudian kita cek pada halaman 2B6V di sini. 2B6V nih, coba 2B6V. Kita cek ini manuskrip Bapak, dan saya jamin seluruh pendeta nggak ada yang bisa baca ini, Pak. Hanya saya yang bisa ini. Kita baca ya. Tuh, Pak. Ini Galileas Erauneson kai idehoti ektes Galileas, terus hilang nih. Hilang. Di sini ada tertulis Egeiretai. Egeiretai ini. Ini Yohanes 7:52. Setelah itu apa? Pi sama alfa. Palin. Yohanes 8:12. Lihat. Ternyata abad ketiga, ini Papyrus Hana abad ketiga Masehi. Ternyata ayatnya nggak ada. Belum puas. Saya kasih abad keempat Masehi. Di Codex Vaticanus, pada halaman 1361, saya kasih. Saya cari sendiri nih, Pak. Ini nggak ada, cari di buku, di internet nggak ada ini. Saya cari sendiri halamannya. Nih, halaman 1361 nih. Kita baca di sini. Tuh. Tuh, 1361 ya. Erauneson kai idehoti ektes Galileas propetes ok Egeiretai. Egeiretai. Yohanes 7:52. Setelah itu apa? Yohanes 8 kan? Nah, ayat berapa? Palin. On auto isi Yohanes 8:12 lagi. Nggak ada lagi ayatnya. Nggak ada kan ternyata ayatnya. Pun demikian di Codex Sinaiticus, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima, ayat ini muncul di sini, Pak. Nih, kalau nggak percaya. Ini abad kelima, Codex Bezae namanya. Nih, saya kasih transkripsinya. Nih, Yohanes 7. Yohanes 7. Ayat ke-52 ini 52. Ini Galileas, Egeiretai. Ini Egeiretai ya. Ini Egeiretai. Bukan palin ternyata apa? Kai epoureutisan ekastos heiston hoikon auto. Ternyata Yohanes 7:53 tiba-tiba muncul, Pak, di sini, Pak. Yohanes 8 ayat 1 tiba-tiba muncul. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 tiba-tiba muncul, Pak, di sini, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Dari mana dia dapat, Pak? Silakan dijawab. Ini abad kelima ya. Nih. Tuh, kalau nggak percaya nih, ape kriutesan ya. Oh, ini sebentar, bukan itu ayatnya. Ini. Erauneson KID etas tas grafas hoti propetes ektes Galileas. Oke, ini. Nih, Egeiretai ini. Setelah Egeiretai langsung kai epoureutisan. Loh, kok beda? Jadi gimana ini, Pak? Coba dapat dari mana ini penulis abad kelima ini, Pak? Silakan dijawab, Pak. Abad kedua nggak ada ayatnya. Bapak tahu nggak? Abad kedua ayatnya nggak ada. Abad ketiga ayatnya nggak ada. Abad keempat di Codex Sinaiticus ayatnya nggak ada. Abad keempat di Codex Vaticanus ayatnya nggak ada. Abad kelima di Codex Washingtonianus ayatnya nggak ada. Abad kelima di Codex Alexandrinus ayatnya nggak ada. Tiba-tiba muncul di Codex Bezae abad kelima yang merupakan Western text. Tiba-tiba muncul di situ. Tapi tiba-tiba abad ke-9 Masehi, ayatnya hilang lagi, Pak. Abad ke-9 di Codex Macedoniensis, Byzantine text. Abad ke-5 muncul, abad ke-9 hilang. Kalau nggak percaya nih, saya buktikan nih. Nih ya, abad ke-9 hilang, teman-teman. Kan tadi muncul kan? Ya kan? Ini muncul di abad ke-5 nih. Tuh. Setelah Egeiretai ya, mana ya? Nih, setelah Egeiretai mana tadi? Ini. Setelah Egeiretai, bukan palin ya, teman-teman. Kai epoureutisan nih. Diingat-ingat ya, setelah Egeiretai kai di sini ya. Coba kita cek abad ke-9 nih. Codex Macedoniensis abad ke-berapa ini? 9, betul? Betul, Pak? Abad ke-9 ya? Tuh. Lihat sini, Pak. Apek riutesan kai epon auto meikaisu ektes Galileas hei ereuneson kai ide hoti
Propites, Iktes, Galileas, Uk, Igiritai. Ini Igiritai. Setelah Igiritai apa? Palin. Nggak ada lagi ayatnya. Nggak ada lagi ayatnya. Abad ke-9 hilang lagi ayatnya, Pak. Ini gimana ini, Pak? Kalau mau saya tunjukkan teman-teman, kalau mau saya tunjukkan, saya bisa tunjukkan di kodeks-kodeks yang lain ya. Ini seperti misal di kodeks Seidilianus saya bisa tunjukkan. Tapi Pak Pendeta kasihan ya kan, karena kan belum pernah belajar itu. Saya tahu Pak, Bapak Pendeta kan nggak diajarin itu kan, betul nggak? Betul itu pasti itu. Ya begini, kita Iya. kita ini kan diskusi. Ini diskusi dari tadi kita diskusi Pak. Emang Kita kan Bapak pikir saya ngapain? Begini, Nah, kita berbicara substansi saja ya. ini substansi Pak. Dari mana Ini ayatnya kita- muncul itu? Coba kita saya kan- tanya, dari mana ayatnya muncul? Sejarah itu kan bukan soal soal sepotong-sepotong gitu. Begini saja. Loh, kok sepotong-sepotong? Yang saya tunjukkan bukan cuma sepotong, Pak, tadi, Pak. Begini. Gimana Bapak ini? Begini, Pak siapa namanya nih Pak? Ya, Apa? Siapa nama saya? Siapa? Ya. Hah. Nah, Bapak aja nggak bisa baca nama saya loh. Bapak ini pendeta, nggak bisa baca tulisan saya yang menggunakan bahasa Yunani. Ya, Di Islam mengatakan begini. Oh, Astagfirullah. Yesus tidak disalib, Ini nggak ngomong Yesus Tidak. disalib ini. tidak mati. Katanya Ini nggak ngomong diserupakan. Yesus disalib, Pak Pendeta. Tapi Ini nggak ngomong itu, tapi menurut sejarah Romawi, ini sejarah dunia loh ini. Bahwa Yesus itu disalib. Enggak, ini nggak ngomong itu, Pak. mati. Nggak ngomong Yesus disalib. Ini nggak ngomong Yesus Di disalib. zaman Pontius Pilatus gitu loh. Ini apa Zaman. ini, Pak? Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Kita tidak sedang membahas Yesus disalib atau tidak. Kita tidak berbicara itu. Kita sedang membuktikan bahwasanya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 asal usulnya dari mana ini? Kenapa Bapak nggak jawab? Kenapa? Loh, ini katanya kitab suci. Katanya kitab suci. Itu pun Katanya kamu firman punya Tuhan. tadi argumen asumsi itu. Artinya kita ini Asumsi, Pak. kita bicara saja ini soal umum-umum saja lah. Soal supaya semua orang bisa paham. Loh, Gitu, Bapak orang tadi katanya awam. minta saya buktikan. Sebentar, tunggu dulu. Bapak tadi mengatakan, coba Ini buktikan, begini tunjukkan. saja. Yesus itu disalib kah tidak? Disalib kah? Enggak, saya enggak bahas Disalib Yesus kah? disalib, Pak. Ini kan Loh, tidak, menurut Al-Quran disalib teman-teman. nggak, Yesus? Pendeta loh itu, teman. Pendeta coba. Saya enggak tanya Yesus disalib. Ini judulnya bukan Yesus disalib, tapi kitab siapa yang karangan. Ini kan ngebahas intinya kitab- kita berbicara soal Yesus. Ini Gimana enggak, sih? saya enggak bahas Yesus. Saya enggak bahas Yesus. Saya membahas Alkitab Yohanes itu tuh- intinya Yesus. Saya nggak Injil tanya itu itu berbicara tapi tentang Yesus. iya, saya nggak ngurus, tapi saya nggak ngurus, saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu, saya nggak bahas itu. Saya membahas Bapak tadi mengatakan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 adalah firman Tuhan. Teman-teman jadi saksi, betul ya? Dia menjawab itu tadi. Teman-teman jadi saksi ya, betul ya? Betul nggak teman-teman? Saksi nggak tadi? Bapak mengatakan itu firman Tuhan. Pertanyaan saya simpel, Benar-benar Pak. firman Tuhan. Iya, Betul iya. kan Bang Wan? Dia Iya, mengatakan benar, firman benar. Tuhan kan? Oke. Ini saksinya ada Bang Wan tuh. Coba silakan dijawab dulu pertanyaan saya Pak Mike. Ini Pak kita Pendeta. berbicara soal sejarah, bukan berbicara soal hermeneutik, bukan soal berbicara soal Siapa yang bilang hermeneutik, Pak? Ini Saya nggak bahas linguistik hermeneutik. apa? Saya tidak membahas hermeneutika. Kita Saya berbicara soal tidak. sejarah ini. Gimana sih? Pakai saja bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh Loh, iya, banyak ini orang. bahas sejarah kan? Ini bahas sejarah. Baik. Kalau begitu kasih tahu kepada saya dari mana sejarahnya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini muncul. Dari mana sejarahnya? Kasih tahu saya. Ini kita pada intinya saja bicara. Kalau menurut Islam itu Yesus disalib tidak? Ya, kasih tahu sejarahnya. Abad keberapa muncul itu? Kasih tahu saya. Coba kasih tahu saya. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1-11 itu pertama kali muncul abad keberapa? Kasih tahu saya. Silakan. Kasih tahu saya Janganlah sejarah. kamu kasih bingung-bingung orang. Kita ini Loh, kok bicara bingung-bingung? diskusi biasa saja lah ini. Loh, Kita ini biasa ini, Pak. Ini udah biasa. Dari tadi emang nggak biasa. Menurut Saya Islam biasa Yesus dari disalib tadi. tidak? Gimana? Ya, menurut Islam Yesus disalib kah Ini tidak? nggak bahas Yesus disalib. Nggak bahas itu, Pak Pak. Mike begini Pak Mike supaya room diskusi ini terarah.
Itu Bang Ardiansa dia membuat tesis tentang Yohanes 5:73 bahwa itu bukan firman Tuhan dan Bapak menyatakan bahwa itu firman Tuhan. Itu. Nah, Pak Mike kena buat antitesis untuk membatalkan tesis Bang Ardiansa. Jadi supaya terarah dan tidak kemana-mana Pak Mike. Betul. Makasih Bang Wan. Tapi sebelumnya Itu sebelum namanya, dijawab Pak Pendeta, sebelum dijawab Pak Pendeta, sebentar. Sebentar. Teks namanya itu. Iya, sabar. Teman-teman minta tolong di subscribe channel Ardiansa Itu Arif. bukan sejarah itu. Iya, yang sabar. maksud itu. Minta tolong teman-teman di subscribe channel Ardiansa Arif ya. Ini kita live sekarang di sini. Ini kita live sekarang di YouTube ya kan. Minta tolong di screenshot dan juga di follow ya, namanya Ardiansa Arif. Jadi teman-teman yang di bawah tolong subscribe, tolong follow YouTube Bang Ardiansa itu ya. Ardiansa Arif namanya tadi itu. Jadi ya, tolong masuk ke Ardiansa Arif YouTube dan juga Ardiansa Reaction teman-teman. Ada dua. Ada dua ya, Ardiansa Arif dan Ardiansa Reaction. Ini Oke, membahas teman-teman, ya. mengenai Jadi, kritik tekstual semua ini di sini deh. Gitu teman-teman. Silakan Bang Wan, lanjut Jadi Bang Wan. silakan Pak Mike ya. Jadi Pak Mike, jadi dalam bernarasi patahkan argumen yang disampaikan oleh Bang Ardiansyah tadi itu Pak Mike. Supaya tidak kemana-mana. Kalaupun Pak Mike tidak itu boleh bukan sejarah, menjawab. itu yang dibahas. Begini Itu Pak Mike, kritik kalau teks. Pak Mike tidak boleh Itu menjawab, soal kritik jawab saja. Saya tidak tahu apa Soal cerita ini. hermeneutik itu. Jadi kita pindah ke cerita yang lain Pak Mike ya, Pak Pendeta. Itu melenceng dari soal ke konteks sejarah yang dia maksud itu. Loh, itu sejarah Pak. Oke, saya tanya begini deh. Sejarah penulisan kitab Anda tahun berapa? Udah, saya tanya itu deh. Sejarah penulisan kitab Anda tahun berapa? Silakan. Itu banyak pandangan, itu banyak. Iya, menurut Bapak tahun berapa deh? Pokoknya sih dari kitab Injil Matius itu sampai Yohanes itu sekitar tahun 70, 60-an sampai 90-an penulisannya. Itu kan masih- Kalau Yohanes tahun berapa? ya sekitar itu tahun 80-an sampai Tahun 80-an. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini pertama kali muncul abad berapa? itu tidak bisa kita mau bisa satu dengan yang lain itu namanya kitab itu kan satu kesatuan gimana sih? Itu Loh, kritik berarti- teks yang kamu maksud itu bukan soal sejarah. Loh, ini sejarah, ini pertanyaan. Berarti Bisa Anda gitu. mengatakan, berarti Yohanes pada saat tahun 80 itu Yohanes menuliskan Yohanes 7:50, Yohanes 7:53, betul? Berarti Yohanes menuliskan itu tahun 80, betul? Betul? Iya tahun 80-an gitu. kira-kira. Pertanyaan saya, kalau memang tahun 80 Yohanes menuliskan itu, kenapa di abad kedua Masehi nggak ada ayatnya? Ayo. Kenapa nggak ada ayatnya? Itu kan belum dituliskan gimana sih? Loh, katanya tahun 80 Masehi ditulis. Betul? 80 Masehi kan Yohanes kan? Betul? Betul nggak? Hmm. Lalu kenapa tahun 200 Masehi ayatnya nggak ada? Kenapa? Itu menurut kamu Loh, gimana? bukan menurut saya, ini data tadi loh. Ini, sebentar, saya tunjukkan ini. Waduh, Bapak ini. Waduh, nggak belajar asli nih orang pendeta ini modal congor. Nih coba. Nah, ini menurut siapa ini? Ini menurut siapa ini? Ini data siapa ini? Punya Islam apa punya Kristen ini? Coba John's Gospel nih, lihat. John's Gospel from nih BibleResearcher.com. John's Gospel from about Anno Domini 200. Ayo, ini bukan menurut saya. Bapak itu kalau ngeles itu yang pintar dikit lah. Jangan ngelesnya kayak anak kecil, Pak. Kalau nggak ngerti bilang, oh aku nggak ngerti soal itu. Selesai, Pak. Selesai. Aku nggak paham soal itu, bro. Selesai. Kita bahas lain. Akui dulu kalau nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, saya ajarin. Gitu loh. Jadi teman-teman, Ardiansyah sedang mengajari pendeta di sini ya. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Saya mengajari pendeta. Saya tahu pendeta itu kan S1, betul nggak Pak Pendeta? Pak Pendeta S1 kan, betul nggak? Betul kan? Ya. Betul, Kalau Bapak ya, ini wajar. S apa Bapak? Wajar saya mengajarin Bapak. Bapak cuma S1. Bapak S apa? Saya S3. S3 apa dulu? Loh, apapun yang penting S3. Ayo. Buktinya Bapak Pendeta juga nggak bisa baca ini, saya bisa. Di Mesir, di Arab saja itu banyak S3 itu S3 Iya. abal-abal. Iya, buktinya Profesor coba saja Bapak banyak baca ini. dibeli, gimana sih? Coba Bapak baca ini. Coba kalau S1 teologi, coba baca ini. Ayo coba, silakan baca. Silakan. Baca. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba kamu bacakan saja. Bisa saya. Ya, coba baca.
Loh, tadi udah saya baca. Emang Bapak nggak dengar tadi? Bukan kita berbicara soal kritik tes, gimana sih? Kita berbicara soal sejarah ini. Loh, iya, sejarahnya munculnya abad keberapa itu? Saya tanya itu. Itu pertanyaan saya. Sejarahnya Yohanes 7:53. Begini deh, tolong jelaskan kepada saya Pak Pendeta. Nah, enak kan? Ini pertanyaan tolong jelaskan kan? Tolong jelaskan kepada saya sejarah kemunculan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Silakan. Sejarah. Nggak Dan- bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu teks ayat-ayat dalam itu kan ditulis oleh satu orang, gimana sih? Berarti tahun 80 Masehi ayat itu sudah ditulis oleh Yohanes, betul? Oh iya dong, gimana? Kenapa tahun 200 Masehi ayatnya nggak ada? Itu menurut kamu. Ini menurut ini lo kuceluk. Menurut ini lo. Kok menurut saya bodohnya? Ini Itu kenapa kamu dapat kalian- dari data dari mana? Loh, ini data Anda, data dari kekristenan sendiri. Kok saya yang disalahkan? Bapak ketik di Google sekarang, ketik Papyrus 66, ketik ya, Papyrus 66 itu data dari John's Gospel atau bukan? Sekarang saya tanya, Yohanes itu kitab Quran atau kitab Anda? Yohanes itu. Saya tanya. Ya lagi tablet. Gimana? Ah, ini tulisannya apa? Ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa ini? Apa bacanya ini? Ya janganlah kita pakai bahasa Indonesia saja lah, bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesianya apa ini? Ya, pakai bahasa Indonesia saja lah, Oke, gimana? saya translate Kita kan dulu. Indonesia Bodoh semua banget saja nih di orang. sini. Ini saya translate. Oke, ini apa bacanya nih? Kamu baca sendiri situ, gimana? Ini Apa lo katanya maksudnya? udah diterang. Ini sudah saya translate. Silakan dibaca apa ini? Kita kan pakai bahasa Indonesia saja. Ini bahasa Indonesia ini, kuculuk. Bahasa lain. Loh, ini Kita bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia ini. Coba baca. Kalau kamu mau kasih pencerahan sama orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa mana, Pak? Ini yang saya tunjukkan bahasa mana ini? Nggak semua orang bisa pakai bahasa Iya. asing. Ini bahasa Kita mana pasti ini? Pakai bahasa Indonesia saja. Iya, ini bahasa mana ini? Bahasa Indonesia coba kamu baca itu. Injil Yohanes, betul nggak? Ya. Ah, bahasa Indonesia bukan? Iya, bahasa Bahasa- Indonesia itu. Oh, ya bahasa sudah. semua sama Ela itu semua. Lah iya, berarti Injil Yohanes kan? Ah. Nah, Injil Yohanes tahun berapa ini? Dari sekitar tahun berapa? Mana ada Injil Yohanes pasal 66? Loh, Itu ini ya apa papirus ini, bukan pasal kuculuk. Papirus ini namanya, bukan pasal. Nah, Bodohnya. iya. Nah, coba kamu baca. Nih. Papirus 66, sebuah kodeks Injil Yohanes dari sekitar tahun 200 Masehi. Ngerti nggak? Ya. Oke. Nah, kenapa tahun 200 Masehi aja nggak ada di sini? Ayo. Ini suara kritik teks sebenarnya ini, tapi Loh lah iya. Kita Loh kan lah iya, tadi kenapa sebenarnya nggak ada? soal Nggak kenapa? pembahasan. Iya, kenapa dalam Tapi sejarah nantilah. Anda? Kenapa Saya- nggak ada? Nggak, kenapa nggak ada? Ini pertanyaan saya, kenapa nggak ada? Kenapa tahun 200 Masehi ayatnya nggak ada? Terus kenapa tahun 300 Masehi, abad ketiga ayatnya nggak ada? Abad keempat ayatnya nggak ada di Sinaiticus. Abad keempat ayatnya nggak ada di Codex Vaticanus. Tiba-tiba muncul abad kelima. Kenapa? Ayo. mana? Ayo. Ada. Ini lu nggak ada nih. Ini Igiretai. Igiretai Yohanes 7:52. Palin Yohanes 8:12. Nah, mana Yohanes 7:53? Nggak ada. Nih, coba lihat sini ya. Nih. Teks dimulai di tengah kata erauneson atau carilah dalam Yohanes 7:52. Pada baris kedua kalimat diakhiri dengan tanda baca dan segera diikuti oleh palin un autois elalesen. Ho Yesus, atau Yesus berbicara lagi kepada mereka dalam Yohanes berapa nih? 8:12. Mana Yohanes 7:53? Nggak ada. Yohanes 8 ayat 1 mana? Nggak ada. Ayat 2 mana? Nggak ada. Ayat 3 mana? Nggak ada. Ayat 4 mana? Nggak ada. Ayo. Ini jangan-jangan Bapak ini bukan Kamu pendeta. tidak percaya sama sejarah, Bapak itu ini sama- jangan-jangan Bapak ini kejawen, jangan ngaku-ngaku Kristen, Pak. hermeneutik itu yang kamu bahas. Ini bukan hermeneutik, ini namanya kritik tekstual, kuculuk. Kalau hermeneutik itu misal hermeneutik spiral, misal hermeneutik of suspicion. Bapak ngerti nggak hermeneutik of suspicion? Hermeneutik dengan berbicara soal sejarah gimana? Oke, sih? Bapak ngerti nggak hermeneutik of suspicion? Ngerti nggak? Ngerti nggak hermeneutik of suspicion? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngomong hermeneutik,
Saya tanya sekarang, Bapak ngerti nggak hermeneutic of suspicion, hermeneutic spiral, ngerti nggak Bapak? Kamu S3 Masya Allah, apa? S3 apa sih kamu ini? Oh rahasia, kenapa? Kenapa rahasia? Rahasia, kenapa? Jangan S3 abal-abal. Oh ya sudah nggak apa-apa, S3 abal-abal. Yang penting saya bisa menunjukkan kebenaran kepada Pak Pendeta yang Pak Pendeta tolak itu gitu kan. Nah, kamu sendiri tolak kebenaran. Ini Kamu betul-betul bukti, S3, saya ada pasti bukti. kamu percaya Yesus begitu. Pak Pendeta, kita fokus ke topik Pak Pendeta. Jangan serang individu Pak Pendeta ya. Ya sudahlah. Nggak susah kalau kamu bicara nggak fokus juga jadi. Kok jadi susah? Kok jadi nggak fokus? Gimana maksudnya? Maunya Pak Pendeta seperti apa ini? Maunya Pak Pendeta itu Pak Pendeta kabur aja. Assalamualaikum Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum yang udah ngasih topi. Hantam Mika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Adi. Ini Wah, wah, kabur. turun. Jadi teman-teman yang di bawah, Pak Pendeta itu bukan tidak boleh menjawab pertanyaan Abang Ardiansyah. Mungkin beliau lupa lah. Beliau lupa untuk menjawabnya. Karena terlampau berat ini. Ini Bang Wan. berat. Sangat berat ini. Ini bukan ratusan Pendeta kilo, ini tadi- kira ton sudah ini. Pendeta tadi nggak paham hermeneutik, yang dipahaminya rematik. Makanya dia langsung turun. Dia saya ngomong kritik tekstual, dia mengatakan ini hermeneutik. Bodohnya, sejak kapan kritik tekstual itu dibilang hermeneutik? Dia nggak ngerti apa itu hermeneutik. Saya tanya sekarang, Bapak ngerti hermeneutik? Apa hermeneutic of suspicion? Nggak ngerti. Bapak ngerti apa hermeneutic of spiral? Hermeneutic spiral? Nggak ngerti. Nah, definisi hermeneutik nggak ngerti dia mungkin. Oke, teman-teman, saya sponsor sebentar. Minta tolong di subscribe ya. Ini yang nonton cuma 7 ini. Tapi alhamdulillah lah, saya bersyukur teman-teman yang 7 ini. Terima kasih ya udah nonton Ardiansyah Arif. Ya, tapi teman-teman kalau memang mau mencari YouTube di sini, saya bagi semua yang saya tahu teman-teman di sini. Nih saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Nah ini saya membahas tentang Markus 16 ayat 9 sampai 20 apakah ayat asli di apa namanya? Di apa ini namanya ya? Deskripsi. Saya sudah cantumkan link-link sumber kodeks-kodeksnya semuanya teman-teman. Ini kodeks GA22 against heresies. Ini saya cantumkan semua, tinggal klik teman-teman ya, tinggal klik. Jadi insya Allah ini adalah satu-satunya YouTube yang menampilkan satu-satunya YouTube diskusi lintas agama yang menampilkan apa ini namanya link-link ini ya, link untuk diskusi. Jadi teman-teman kalau misal itu Bang Ardiansyah buka Kodeks Vatikanus di mana lah ini klik aja di sini, ceklek. Itu ini ya Bang Ardi ya, sama halnya gudangnya ilmu di sana. Untuk ilmu dasar berapologet pun bisa didapat di sana ya Bang Betul. Ardi ya. Betul, Untuk semua data memahami. saya Jadi forward buat di situ ya. teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar tentang kritik teks, tentang bahasa aslinya, data-data, semuanya lengkap sama Bang Ardi di YouTube beliau. Ini bisa menjadi awal untuk kalian berapologet atau belajar berapologetika juga. Dasar-dasarnya udah lengkap di YouTube-nya Bang Ardiansyah. Kalau ingin tahu ya di-subscribe, ditonton, ya ditunggu, dipelajari dan disimak baik-baik. Itu lengkap ada Di-subscribe. deskripsinya ya. Oh tante di subscribe. Subscribernya baru 933. Iya. Untuk teman-teman yang sekitar 3.200 orang paling tidak nggak bisa menyampai subscribernya 1.000 buat teman-teman ya. Karena pertama ketika di subscribe di subscribe sampai 1.000 di subscribe sampai 1.000 pertama memudahkan VT Bang Ardiansyah FYP juga di sana. Amin. Di TikTok ya. Nama Dan YouTube-nya yang ini ya. kedua Ada dua, Tante Ardiansyah Mika. Reaction. Ada dua. Yang pertama Ardiansyah Reaction. Ini adalah khusus untuk mereaksi
ya para pendeta, bahkan Bambang Nursena akan saya reaksi setelah ini ya, dan saya tag beliau ya, Ardiansa Reaction. Terus kemudian yang kedua Ardiansa Arif, ini khusus live debat lintas agama yang sekarang ini yang nonton, alhamdulillah. Berapa yang nonton? Alhamdulillah yang nonton. Wih, ada 40 beneran ini 40. Ya, Serius 40 ini. orang. Biar Wih, biar aku tambahin 1 orang lagi biar 41. tadi cuma 3, sekarang 40 orang. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Tante Mika, Bang Wan, barakallahu fikum. Lanjut, saya serahkan kepada Tante Mika dan Bang Wan. Silakan. Ya, kita kedatangan tamu seorang pejabat negara yang berurusan dengan pejabat surga yang ada pejabat neraka. Ya. Kalau ini Tante Mika aja ya. Tante, kalau ini Tante aja ya. Aku pun saja. Jangan dulu Ya. kabur ke Ardiansa. Udah, aku mau nanya sama open cam, Bu gua masak. Masa. Dengarkan Bentar, dulu. bentar. Gue masak, Ya. gue masak. Open cam, gue masak. Saya nggak mau. Kenapa? Kamu kan mengatakan Bu Awal Masa saya mengatakan di para ilah yang berada di luar surga disebut ilah yang iblis. Oh, Oke, jadi luar surga aku ilah yang bertanya iblis ya? samamu. Para ilah yang bertata di luar surga disebut para ilah yang iblis. Oh gitu. Ada 2 golongan ilah. Oke. Ilah yang Tuhan dan ilah yang iblis. Ilah Berarti yang Tuhan Petrus, adalah Markus, Yohanes di iblis ya? Petrus, Markus, Yohanes iblis ya kan belum ada di para surga dia. ilah, para Iya kan? ilah Petrus kan ilah juga, ya. yang bertahta di surga lah ilah-ilah yang sangat suci. Kenapa? Karena surga satu-satunya tempat yang sangat suci atau tempat yang suci. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ilah yang suci tetapi tidak bertahta di surga, maka ilah itu adalah penipu. Sebab hanya para ilah yang di surga lah yang layak disebut ilah yang sangat Ada suci pendeta atau namanya ilah yang pendeta Tuhan. ilah. Gue masa ada pendeta namanya pendeta ilah. Berarti dia penipu dong. Jadi udah paham ya? Pertanyaan saya, Ya. Mabok dia. Mantap. Akhirnya itu tante langsung sambar. ini mabuk lagi nih. Aku izin semua ya Bang Ardiansa, guru-guru semua. Izin Bang Wan, istirahat thank you. Bang Ardiansa, Thank you Bang Wan ya. Tante, ya makasih Bang Ardi semua. Halo Silakan tante. Ya, Raja. Halo, Ya, Raja. apa? Oh, naik. Kamu mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya. Ya, silakan bertanya. Aku mau bertanya, ilah Muhammad adakah? Ada. Apa? Coba sebutkan Allah dulu. Subhanahu wa taala. Kuasa si Muhammad sejarahnya apa? Pertama, menguasai kampungnya Yesus Kristus menjadi Islam. Iya ya, Mm-mm. cuma itu. Banyak. Bila bulan ada. Ada. Apalagi? Buat apa dibela bulan itu, Mikana? Biar ada bulan itu jadi 2. Iya ya. Makanya 2 bulan wanita ya. Ya, Ada karena 2, sekali tidak dibelah. Kalau belahnya 4 kali jadi 4 bulannya. Pandai juga Udah. kau, Mikana ya. Udah. Coba Berarti aku udah tanya. kau makan daging babi, makanya kau pintar ya. Hah? Pintar juga kau. Berarti kalau nggak makan daging babi nggak pintar. Nggak pintar lah. Oh, berarti Yesus bodoh ya? Berarti udah kau makan daging babi ya, makanya pintar Berarti kau. Yesus bodoh ya, nggak makan B2 dia. Hah? Ya. Dari mana kau tahu nggak dimakan itu? Ya, dia penganut hukum Taurat, imamat 11. Haram babi bagi dia. Berarti Yesus bodoh, dia nggak makan babi. Nggak ada dibilang haram babi.
Kau mengada-ada kau. Baca Imamat 11. Tertulis di Al-Quran itu babi itu halal. Ada itu hadis. Buka dulu hadis 21:19. Kami baca hadis 1, 5, 10, 100, 200. Kau udah ribuan, hebat kali kalian Kristen ini. Hah? Kalian udah nyampe 4.000, 5.000, 10.000. Kami baru 250 paling tinggi. Kalian udah 4.000, 5.000. Lebih Islam kalian daripada kami tuh lihat. Aku duluan Islam sama kau, Mika. Oh iya, bagus. Duluan aku Bagus, Islam bagus. daripada Iya, kau. bagus. Oke, aku bertanya amamu, Raja, boleh? Boleh. Oke. Ketika Yesus waktu bersama orang tuanya, Yesus minta sesuatu kepada mamanya tidak bisa memberikan. Apakah mamanya berdosa apa tidak? Dari mana kau tahu ada mama Yesus? Maria bukan mamanya, emang udah yatim piatu Siapa Yesus. bilang mama Yesus? Kau mengada-ada kau. Kau yang punya mama. Iya. Yesus nggak punya mama itu. Oh, Maria itu siapanya? Itu dombanya itu, domba. Oh, mamanya dijadikan kambing sama dia. Sama Yesus. Tuhannya itu. Tuhan. Mamanya dijadikan hewan sama Maria, sama Yesus. Beda, bukan kayak domba kayak kau domba itu. Nah, terus kayak mana domba itu? Domba pengikut Yesus. Oke, domba itu hewan apa bukan? Bukanlah. Jadi domba itu apa? Bisa dibilang hewan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa bilang kayak gitu sama manusia. Hewan Tuhan? Gimana maksudnya? Iyalah. Kita pun hewan Tuhan kita weh. Botol. Tahu kau? Lu aja kali, gue ogah. Lu aja. Nggak tahu kau Tuhan yang menciptakan manusia? Jadi kau manusia apa hewan sih? Manusia lah, hewan Tuhan kita semua manusia. Manusia atau hewan Tuhan? Iya, kalau Tuhan yang bilang hewan kita hewan. Nggak terima kau Tuhan yang bilang hewan kita. Jadi kalau kau dibilang anjing sama Tuhan kau terima? Kau nanti jadi batu. Itu aja kau udah dikutuk jadi hewan. Makanya kalian bebas berzina, bebas mabuk-mabukan, bebas mau ngapain. Mati mama kalian nangis, mati tetangga kalian nangis, mati bapak kalian nangis, mati Tuhan kalian nyanyi kalian. Tahu kau itu ajaran hadis itu berzina itu? Hadis. Apa? Pernah kau baca hadis? Apa? Hadis. Oke. Aku bertanya amamu, Pak Dosa, ya. Di dalam Islam, supaya perbuatan zina menjadi halal, itu dinikahi dengan mahar, ijab kabul, saksi, serah terima. Bagaimana cara di Kristen ini melegalkan namanya zina menjadi halal di mata Tuhan? Siapa Tuhanmu? Coba dulu, siapa Tuhanmu? Kan bingung kau kan? Aku bingung aku sama kau. Aku bingung, asli bingung. Iya, Bingung siapa aku Tuhan? kenapa masih ada Tuhan kau separuh manusia separuh Tuhan, kau separuh manusia separuh hewan. Gak ada bedanya kau. Tuhan kau separuh manusia separuh Tuhan. Umatnya separuh manusia separuh hewan. Apa enaknya jadi kalian? Aku cuma nanya Mika, siapa Tuhanmu? Coba dulu jawab. Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Mana ada Pencipta tertulis langit. Allah? Dari mana kau tahu? Ada inani anallah atau Nggak ada 14 Tuhan sesungguhnya bernama aku Allah. adalah Allah. Nggak Ya. tahu aku siapa Allah itu? Bismillah dengan nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nama Allah itu siapa? Namanya. Bismillah. Namanya, nama Tuhanmu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bahasa Indonesia itu, Mika. Enggak.
Tuhan purba. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Tasdid Namanya. Allah. Namanya aku tanya. Jadi sembahyang. Iya, bismillah dengan nama Allah. Apalagi udah tanya aja lah kau, nanti ku tanya. Udah, nanti ku tanya kau tentang Bibel kau, nanti puyeng kepala kau, nanti roboh gereja nanti. Kemarin bertahu kau ya. Dengar dulu, kemarin aku live. Bentar dulu Raja. Tuhan tanya dulu, nama Tuhan ku tanya dulu aku. Nggak mau, aku nggak mau tahu aku siapa nama Tuhanmu, nggak ada gunanya sama aku. Ya, nggak ada manfaat sedikit pun. Tuhan kau tuh nggak ada sedikit pun manfaatnya. Tengok, datang mereka kepada murtadin, datang kepada pendeta, datang kepada kalian. Dengar dulu. Kalian lihat ya, pendeta Yesus itu datang kepada kalian. Tapi sampai saat ini masih miskin kalian. Kalau Tuhan datang itu manfaatkan. Minta nomor togel 4 angka. Besok pasang biar kaya kalian. Buktikan kalau yang datang itu benaran Tuhan. Jangan Tuhan udah datang, kalian nggak manfaatin. Cuma dijamah-jamah selesai. Enak kali Tuhan kalian turun ke bumi cuma menjamah. Minta nomor togel 4 angka besok. Pasang 200.000. Miliaran kalian dapat. Itu pembuktian kalau kalian Tuhan ya. Buktikan seperti itu ya Raja ya. Jangan cuma datang menjamah-jamah habis terus naik tapi masih miskin, masih bayar kontrakan, masih bayar kredit motor, masih bayar koperasi, nunggak 15 nomor. Orang Kristen lagi yang tukang pungutnya. Nasabahnya orang Kristen, tukang pungutnya orang Kristen, berantem lah kalian sama kalian. Pilih ahado dangadong do nomor sarai naon dang dole. Riba kuntu subudi sedia du sude nomormu senari le. Dang boy do. Jangan nam. Itu kalian itu. Kalian. Makanya kalau Yesus datang, diam dulu kau bakal goda ya. Kalau Yesus datang, tanya hari, dengar dulu ya. Ini buat teman-teman Kristen yang di bawah. Pembuktian kalau Yesus itu Tuhan. Kalau datang Tuhan kalian kepada kalian, malam hari, pagi, siang, sore, kapanpun dia datang. Pertama, tanya hari kiamat kapan. Yang kedua, minta nomor togel. Ya. Yang keempat, bentar, yang ketiga belum. Yang ketiga, suruh dia subscribe YouTube Bang Ardiansah. 3 itu minta sama Yesus. Udah selesai perkara. Ya, selesai perkara dunia. Ya. Kalau benar Yesus Tuhan, lihat. Kalau Yesus Tuhan, dia datang abad pertama. Bentar dulu selepet kau pakai BH nanti ginsul kau geser ke belakang. Kalau Yesus itu Tuhan, pertama ya minta nomor togel. Ya, itu ingat. Yang kedua tanya hari kiamat. Yang ketiga suruh subscribe YouTube Bang Ardiansah. Selesai perkara. Ya. Kalau dia mau debat lintas agama, bikinkan TikTok 1 buat dia. Tunjukkan benar dia. Kita debat Tuhan kalian. Sebenarnya berapa Tuhan di dalam Bibel itu? Ya, itu yang kita pertanyakan sama Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan dengar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Matius 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku yang di surga. Cocok gas ya. Itu yang keempat. Bilang kalau dia turun ya, kalau dia turun ke bumi berjumpa dengan kalian ya, bilang kalau dia rambutnya gondrong, bilang segala yang gondrong kata Paulus itu adalah hina. Berarti Paulus menghinakan Yesus. Ya, baca Bibel kalian ya, gondrong itu hina di Bibel. Yang bilang itu, mau nanya apa kau lagi? Kau yang bilang hina. Kau mau kutunjukkan ayatnya? Oke, nih kutunjukkan ayatnya. Enggak sadar 1 Korintus 11. Ya, aduh. Nih kutunjukkan data ya. Aduh, bilang ini makanya kalian tuh baca Bibel ya. Ini enggak pendeta gondrong, Tuhan gondrong
sementara Paulus udah mengatakan bukan naluri ini tunjukin ayatnya. Ya, 1 Korintus 11 nomor 14. 1 Korintus 11 nomor 14, ya. Kita dulu. Nih, baca. Sabar. Ya. 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 Baca dulu. Nih, baca Bible. Ya. 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang? Tuan kau panjang atau pendek rambutnya? Rambut panjang. Rambut panjang tuanmu. Kenapa kalian panjangkan jenggot kalian? Kenapa panjang-panjang jenggot kalian? Ah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa kami panjangkan jenggot kami? Berarti hina itu ya? Oh, ini kan bukan jenggot di sini, rambut. Iya, rambut itu. Rambut ini. Baca ini. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya, jelas. Sekarang gue tanya amamu, Yesus kau gondrong atau pendek rambutnya atau cepak? Siapa yang menulis itu? Wak Munah. Wak Munah sama Wak Ilah. Wak Liah. Wak Lias. Wak Munah. Udahlah kau tanya aja lah. Kau minum lagi kau ya? Mabuk lagi kau? Zaman dulu nggak ada gunting. Tahu kami kah? Gunting nggak ada di situ. Makanya panjang-panjang rambut orang zaman dulu. Zaman batu. Kok Paulus bisa botak? Kok Paulus bisa botak? Paulus? Ya? Karena udah tua dia. Kau pun nanti kalau tua botaknya kau. Udah tua Paulus? Udahlah. Udah 88. Udah berapa umur Paulus? 88. 88? Iya. 80. Paulus 88 tahun? Iya. Oh, majang. Makanya berarti panjang udah semua. Kalau udah tua bangka dia ya? Udah tua bangka Paulus ya? Makanya botak. Kau pun nanti kalau tua, botaknya kau. Berarti kok botaknya di atas saja, di belakangnya nggak botak lah Paulus? Di atasnya aja yang botak, di belakangnya nggak botak Paulus? Botak itu. Paulus? Iya. Jadi 88 tahun dia nggak punya bini? Enggak lah. Oh, karena botak itu nggak laku dia ya? Makanya kalau punya bini, banyak dosa kita, Mika. Jadi kau punya bini apa tidak? Punya lah, makanya dosaku banyak. Oh, berarti tahu nggak jujur kau, ngerasa benar. Iya. Tapi benar, itu benar bahwa orang Kristen apabila punya bini dosanya banyak. Kenapa? Tiap malam berzina karena nggak ada tutorial tata cara menikah di Kristen. Itu wajar. Karena nggak ada tata cara menikah. Diberkati Bapak Gereja. Maukah kau mendampingi suamimu sampai mati? Mau. Kau maukah menerima istrimu sampai mati? Mau. Hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Nggak ada dikatakan ditoyor-toyor kepala dalam gereja itu, nggak ada diajarin Yesus, nggak ada diajarin Paulus. Ya. Kalian yang nggak dibilang maut memisahkan. Kalian kalau kawin kalian cerai-cerai, kawin itu yang dibilang. Kenapa kayak gitu? Gimana? Ada dibilang di situ, kawinlah, cerailah, kawin. Ya, gini, aku tanya amamu Raja ya. Aku tanya amamu Raja. Jadi kalau seandainya kau punya anak perempuan, terus nikah dia sama orang kampungmu, orang Batak juga. Habis anakmu bonyok, kerjaannya mabuk-mabuk di lapo tua, pasang togel, judi slot, nggak pernah dia kerja. Kau pertahankan anak kau sama suaminya. Ya enak lah. Mak, berarti kau satu sifat sama menantu kau ya? Hobinya sama? Iyalah.
Emak sama menantu sama mertua hobinya mabuk-mabukan, nggak kerja, pasang togel, judi slot. Memang kalian semua. Sesuai dengan mertuanya. Baguslah kayak gitu. Oh, berarti kalau semakin bejat menantu semakin bagus. Iya. Oh, macam nggak sanggup aku kayak gini. Untunglah aku nggak ada yang Kristen, saudaraku. Macam neraka bagi kalian. Udahlah kelakuan kalian bejat. Tuhan Makanya kalian salah bodoh-bodoh sembah. kalian. Masa daging enak dibuang-buang? Daging apa? Daging babi misalnya, itu enak kali nggak kalian makan. Ada cacing pita di sana, Raja. Aduh. Penyakit itu semuanya. Kau tengok orang yang makan babi perutnya buncit-buncit semua. Kau pun buncitnya kau. Hah? Tapi syukurlah nggak kalian makan itu. Kalau kalian makan, jadi punah nanti apa? B2. Bersaing Ya kita. kalian aja lah yang memunahkan B2 itu, karena kami banyak kali hama di sini. Tolonglah kalian jangan mualaf dulu ya. Jadi rebutan Ya, nanti kita makannya. biarlah kalian dulu hama memberantas hama ya. Udahlah kau diam aja dulu, ku naikkan Kristen yang lainnya biar ada ilmunya kita sini. Ada Bang Ardiansa sedikit. Pendeta, tolong ketik 1 kalau mau minta naik. Diam kau dulu ah. Kau di sini aja kau. Tunggu dulu Mika. Aduh. Dang boy itu. Ribet pun thằng Năm. Sabarnya kau. Udahlah minum aja kau dulu. Teruskan nanti. Kita cari dulu. Buat pendeta. Marga apa kau? Pasaratus. Sarib. Oh lo. Nggak mualaf doh. Buat. Ise. Oh mualaf. Daong. Aw istriku Islam doh. Kau penipunya kau. Menipu demi Tuhan. Siapa Tuhanmu? Dulu Muhammad, sekarang Tuhan Yesus. Udah mabuk. Udah kau tenang dulu sini. Kau share dulu ke grup keluarga kau dulu live ini. Ada nggak pendetamu sekarang? Share dulu. Suruh telepon pendetamu dulu. Ditantang sama Bang Ardiansa di sini bilang. Ya, tolong kau telepon pendeta kau dulu. Ya, suruh datang ke live ini. Aku dulu Ya. lawan, aku aja nggak mampu kau berdebat, apalagi nanti pendeta. Oke. Kau kira Bapak dan Yesus tinggal di mana? Oke, aku tanya dulu. Bapak dan Yesus tinggal di mana? di sorga, Yang menciptakan surga siapa? dia sendiri. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Dia sudah di dunia ini. Aduh, masuk pula telepon. Apa lagi pertanyaanmu? Kenapa Jeda? Siapa kau telepon? Nanti kau